Selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Dorsila Wai, NIM 2022-67041. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu meningkatkan proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dan sistem informasi. Sistem informasi saling terkait erat dalam konteks manajemen. Sistem informasi menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dengan menggunakan teknologi informasi, organisasi dapat mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data secara efisien. Pengambilan suatu keputusan merupakan suatu proses yang melibatkan banyak langkah. Simon 1960 menggambarkan 4 langkah berbeda dalam mengambil keputusan, yaitu yang pertama kecerdasan, yang kedua rancangan, yang ketiga pilihan, yang keempat implementasi. Jenis-jenis keputusan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu keputusan struktur, yang kedua semi-terstruktur, yang ketiga tidak terstruktur. Yang berikut pengambilan keputusan dan sistem informasi. Tujuan materi ini adalah mengenai sistem untuk mendukung pengambilan keputusan agar menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik yang dilakukan oleh manajer dan karyawan, agar memperoleh tingkat pengambilan atas investasi di atas rata-rata bagian perusahaan dan pada akhirnya menghasilkan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi. Berikut peran manajer dan pengambilan keputusan, yaitu yang pertama peran manajerial, yang kedua peran antar pribadi, yang ketiga peran informasi, dan yang keempat peran pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan secara otomatis yang berkecepatan tinggi. Pengambilan keputusan secara otomatis yang berkecepatan dalam sistem informasi dapat dilakukan melalui algoritma dan sistem cerdas seperti machine learning atau sistem berbasis aturan. Ini memungkinkan sistem untuk mengevaluasi data secara real time dan menghasilkan keputusan tanpa intervensi manusia. Selanjutnya ada intelijen bisnis dalam perusahaan. Intelijen bisnis atau BI merupakan suatu istilah yang digunakan oleh para pemasok perangkat keras dan perangkat lunak serta para konsultan teknologi informasi untuk menggambarkan perangkat struktur bagi pergudangan, mengintegrasikan dan melaporkan dan menganalisis data yang berasal dari lingkungan bisnis, termasuk data yang besar. Lingkungan intelijen bisnis atau BI ini merujuk pada kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi, keputusan, dan operasi BI dalam sebuah organisasi. Lingkungan ini mencakup faktor-faktor seperti teknologi, kebijakan, kompetisi, peraturan, dan tren pasar yang dapat berdampak pada implementasi dan keberhasilan solusi BI. Selanjutnya ada intelijen bisnis dalam perusahaan kecerdasan bisnis atau business intelligence. BI merujuk pada kemampuan organisasi yang mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data untuk meningkatkan keputusan bisnis. Kapabilitas analitis sebaliknya merujuk pada kemampuan individu atau tim untuk menganalisis data dan membuat keputusan yang lebih baik. Strategi manajemen untuk mengembangkan business intelligence atau BI dan business analytics atau BA. Yang pertama ada strategi yang terpadu dan terintegrasi yang dikenal sebagai belanja satu atap. Yang kedua ada strategi yang lebih
fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dikenai sebagai belanja beberapa solusi vendor terbaik. Selanjutnya ada pemilihan dalam intelijen bisnis. Manajemen operasi dan menengah bertugas untuk memantau kinerja bisnis melalui sistem informasi manajemen atau SIM untuk keputusan struktur dalam laporan rutin dari sistem pemrosesan transaksi atau TPS. Mereka juga menggunakan laporan pengecualian untuk kondisi seperti kuota penjualan yang tidak terpenuhi. Keputusan semi-struktur didukung oleh sistem pendukung keputusan atau DSS yang memungkinkan analisis bagaimana jika untuk memprediksi hasil perubahan. Teknologi intelijen bisnis digunakan untuk mengidentifikasi pola dalam informasi. Intelijen kemampuan analitik ke dalam sistem perusahaan BI memungkinkan analisis mendalam untuk identifikasi peluang bisnis dan peningkatan efisiensi operasional. Balance structure adalah kerangka kerja yang membantu manajemen senior dalam memungkinkan kinerja perusahaan berdasarkan 4 dimensi utama: keuangan, proses bisnis, pelanggan, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua ada business performance management atau BPM, membantu menerjemahkan strategi perusahaan dalam strategi operasional secara sistematis dengan fokus pada penggunaan KPI yang diukur melalui sistem database bisnis perusahaan. Berikut ada pemilihan dalam intelijen bisnis. Yang pertama ada sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS, adalah sistem komputer yang membantu kelompok pengambilan keputusan dalam mengatasi permasalahan tidak terstruktur. GDSS menggunakan perangkat keras dan lunak khusus untuk mendukung pertemuan fisik atau virtual. Yang kedua ada fasilitator, membantu mengorganisir pertemuan, sementara anggota kelompok menggunakan komputer desktop. GDSS memungkinkan kontribusi serentak, menjaga kerahasiaan, dan menggunakan alat bantu perangkat lunak untuk mengorganisasi gagasan. Keaktifan GDSS tergantung pada sifat permasalahan, dinamika kelompok, serta perencanaan dan pelaksanaan pertemuan yang baik, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan kualitas pengambilan keputusan kelompok. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.